Kita akan masuk ke materi yang terakhir dari topik momentum dan tumbukan. Itu apa? Tumbukan yang dua dimensi. Jadi kalau di video-video yang sebelumnya, itu kita selalu bahas satu dimensi. Nah, sekarang kita akan bikin lebih sulit. Jadi tumbukannya ada di dua dimensi. Yang berarti ada dua sumbu ya, biasanya ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, sebenarnya tuh ya, nggak perlu pakai vektor sih ya, meskipun dua dimensi. Karena gini, sama kayak ketika kita bahas gerak parabola, itu kan dua dimensi tuh, X dan Y. Tapi kita tinjau secara terpisah. Yang sumbu X sendiri-sendiri, yang sumbu Y sendiri-sendiri. Jadi kita menghindari vektor di sana. Dengan cara seperti itu. Sama ini juga, ditumbuhkan dua dimensi, kita bisa nggak usah pakai vektor. Dengan cara kita tinjau sendiri-sendiri. Di sumbu X sendiri, di sumbu Y sendiri. Jadi karena kalau tumbukan itu prinsipnya adalah momentum kekal, maka kita terapkan kekekalan momentum di masing-masing sumbu gerak. Kalau ada dua sumbu berarti di sumbu X dan sumbu Y gitu misalnya ya. Dan kalau anekan ya, jika tumbukannya elastik, gimana tuh? Nah, di video yang sebelumnya persis itu kita pelajari bahwa kalau elastik berlaku rumus ini kan ya. Nah, ini perlu dicatat, ini hanya untuk satu dimensi aja. Terus kalau dua dimensi gimana? Pakai yang originalnya, yaitu apa? Energi kinetik kekal. Jadi EK1 plus EK2 sama dengan EK1 aksen plus EK2 aksen. Mau nggak mau, harus kayak gini nih. Oke, jadi ini bakal lebih ribet sih kalau yang itu bukan dua dimensi. Kita langsung lihat aja ya ke soal, gimana cara menerapkan momentum kekal di sumbu masing-masing. Oke, ini dia. Jadi dalam bidang XY ada dua partikel seperti ini. Oke, partikel bermasa M yang warna oranye melaju sepanjang sumbu X dengan laju V0, 20 meter per second. Lalu dia menemukan partikel lain bermasa 2M yang warna biru ini yang sedang diam. Dan setelah terjadi tumbukan, itu elastik tumbukannya. Oke, elastik berarti harus pakai yang ini nih ya. Ini jadi lebih ribet, nggak apa-apa. Setelah tumbukannya elastik, partikel yang lebih ringan bergerak ke kuadran 1. Yang lebih ringan yang oranye ya, masanya M. Ke sana nih, untuk sudut 60 derajat. Misalnya setelah tumbukan pakai notasi V1 ya. Nggak apa-apa, nggak usah pakai aksen. Nggak masalah sebenarnya, yang penting bisa dimengerti. Dan untuk sudut 60 derajat. Jadi yang ini nih, theta 1 ini 60 derajat. Sedangkan partikel yang lebih ringan, tipe ya. Partikel yang lebih berat, partikel yang lebih berat yang mana biru ini terhambur ke arah yang lain. Ke arah sini nih. Dan membentuk sudut theta 2. Tapi nggak dikasih tahu tuh. Hitung besar kecepatan masing-masing partikel setelah tumbukan dan sudut hamburan. Jadi partikel bermasa 2M. Jadi kita punya 3 yang kita nggak tahu. Nih, kita nggak tahu V1, kita nggak tahu V2, kita nggak tahu theta 2. Ada 3 variabel yang kita nggak tahu. Berarti nanti kita perlu apa? Persamaan 3 variabel. Kita perlu 3 persamaan minimal. Jadi jauh lebih kompleks ya. Kalau yang sebelumnya elastik kita 2 persamaan. Ini sekarang jadi ada 3 persamaan. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lihat ya. Jadi di sini sesuai dengan petunjuknya, terapkan kekekalan momentum di masing-masing sumbu. Udah itu aja. Coba ya kita lihat. Yang pertama adalah kekekalan momentum di sumbu X. Jadi maksudnya adalah P1 sumbu X ditambah momentum benda 2 ada sumbu X sama dengan setelahnya. P1 X aksen gitu plus P2 X aksen. Ya kayak gini kira-kira. Oke, kita coba ya. P1X. Sebelum tumbukan, benda 1 itu geraknya ke sumbu X positif. V0. Oke, langsung berarti M V0. Gini. Oh, P2-nya 0 karena dia lagi diam si 2M-nya. Jadi 0. Sekarang P1 aksen X. Jadi setelah tumbukan, setelah tumbukan miringkan ya. Si benda 1 miring ke kanan atas. Dan ini bisa diurai. V1-nya bisa diurai dan ini jelas harusnya. Kalau ke sumbu X berarti pakainya cos. Jadi yang ini M V1 cos theta 1. Ini yang benda 1. Sekarang momentum benda 2 setelah tumbukan itu ke kanan juga. Jadi positif juga ya. Masanya berapa? 2M. 2M dikali kecepatannya arah X berarti V2 cos theta 2. Gini ya. Oke, ini nolnya bisa dihilangin. Terus M-nya bisa kecoret. Ini coret. Oke, simpan dulu ini persamaan 1. Oke, kita udah peroleh satu persamaan nih. Lanjut. Sekarang cari kekekalan momentum di sumbu Y ya. Kekekalan momentum di sumbu Y
Sama tuh berarti ya, P2Y plus, P1Y plus P2Y sama dengan P1Y aksen plus P2Y aksen. Oke, kita terapkan lagi. Nah, oke. Benda 1 meskipun dia gerak, tapi arahnya kan ke sumbu X ya, sebelum tumbukan. Nggak ada gerakan sama sekali di sumbu Y. Jadi 0. Begitu pula benda 2. Benda 2 kan diam, 0. Jadi di sini penting banget arahnya ya. Dia bergerak ke sumbu X, nggak punya momentum di sumbu Y. Sekalipun dia bergerak gitu ya. Karena nggak ada kecepatan di sumbu tersebut. Sekarang setelah mantul, P1 aksen Y. Momentum benda 1 setelah tumbukan. Arahnya Y ada ya, karena dia miring nih. Dan ke Y positif, jadi positif dia. M dikali V1 dikali, pakainya sin berarti. Sesuai trigonometri aja. Gini. Nah yang benda 2 ke arah mana? Ke Y negatif ya. Berarti minus dia nanti momentumnya. Karena ke Y negatif. 2M dikali kecepatan arah Y. Berarti V2 sin theta 2. Oke, dapat kayak gini nih. Dan ini pindah ruas aja ya. Karena ruas kirinya 0. Yang minus pindahin ke kanan. Jadinya M V1 sin theta 1 sama dengan 2M V2 sin theta 2. Oke, M-nya kecoret lagi. Coret, ketemu deh persamaan ini. Namakan ini persamaan 2. Oke, ini persamaan yang kedua. Jadi kita udah punya 2 persamaan. Sekarang tinggal cari persamaan terakhir ya, persamaan yang ketiga. Itu pakai karena dia elastik, Eka kekal. Kekal itu berarti nanti sebelum tumbukan itu berarti cuma benda M yang bergerak, setengah M V0 kuadrat Eka-nya. Yang ini diam, si benda 2. Lalu yang benda M jadi V1 besar kecepatannya, setengah M V1 kuadrat plus yang benda 2 setengah 2M ya, masanya 2M V2 kuadrat. Arah nggak ngaruh karena ini skalar, Eka itu skalar. Yang penting besar kecepatannya aja. Oke, ini persamaan yang ketiga. Dan ini bisa dimanipulasi lebih lanjut, setengah M-nya coret aja ya. Karena di kedua persamaan, di kedua ruasnya ada. Ini jadi kayak gini. Oke, kita punya 1, 2, 3. 3 persamaan ini harus dieliminasi substitusi supaya dapat masing-masing yang mau ditanya. V1, V2, dan theta 2. Nah, ini perlu trik banget. Jadi gini, yang bikin repot itu si theta 2. Karena yang di sini cos, yang di sini sin. Ya, jadi mereka fungsi trigonometri. Jadi alangkah lebih baik kalau kita bisa eliminasi ini dulu. Oke, gimana caranya? Gini caranya. Kita akan manfaatkan identitas trigonometri bahwa sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Oke, jadi ini pindah ruas nih ya. Ini pindah ke kiri si V1 cos theta 1-nya. Jadi gini. Gini ya, persamaan 1. Persamaan 2 tetap. Jadi ruas kanan kita punya sama-sama gini nih, sama 2 P2 cos theta 2, 2 P2 sin theta 2. Idenya adalah nanti persamaan 1 dikuadratin, persamaan 2 dikuadratin, jumlahin. Supaya ketemu cos kuadrat plus sin kuadrat. Nih, kira-kira begini cara kerjanya. Jadi persamaan 1 dikuadratin, tambah persamaan 2 dikuadratin. Jadi gimana tuh? Ini cukup panjang ya, cukup ngulik. Jadi hati-hati, bisa jadi ada salah aljabar. Oke, jadi panjang banget nih ya. Oke, cek ya, V0 dikuadratin jadi ini. Terus, kan dikuadratin kan berarti nanti jadinya min 2 kali ini kan. Min 2, V0, V1 cos theta 1. Plus yang ini dikuadratin, V1 kuadrat cos kuadrat theta 1. Plus yang ini tadi mana? Dari yang suku 2 ini. Dari yang persamaan 2 dikuadratin. V1 kuadrat sin kuadrat theta 1. Sama dengan yang ini kuadratin jadi ini. 4V2 kuadrat bla bla bla. Plus yang ini luas kanannya dikuadratin jadi yang ini. Sorry, ini V2 ya. V2 kuadrat sin kuadrat theta 2. Oke, terus apa? Nah, lihat nih. Sesama cos kuadrat sin kuadrat. Cos kuadrat sin kuadrat bisa digabungin. Jadi gini nih. Oke. Yang ini jadi kayak begini. Yang kiri, yang kanan jadi kayak gini. Nah, ini 1 kan, sesuai identitas trigonometri, ini juga 1. Sehingga dia peroleh persamaan baru. Ya, ini yang ini jadi 1, terus tukar posisi, kira-kira kayak gitu ya. Terus ini jadi V1 kuadrat dikali 1, jadi gini. Oke, namakan ini persamaan 4. Nah, dengan demikian, theta 2-nya hilang. Jadi cukup tricky banget cara ngilanginnya. Sekarang kita sisa cari V1 dan V2, eliminasi. Oke, ini gampang. Nih, V2 kuadrat sendirian di sini ya. Jadi kita lebih gampang eliminasi dia. Kalau eliminasi V1,
Ini ada V1 kuadrat, ada V1 biasa. Ribet. Eliminasi yang ruas kiri aja. Gimana caranya? Pakai yang persamaan 3. Jadi persamaan 3, ini kan butuhnya 4V2 kuadrat. Ya udah kali 2 aja. Berarti ini kali 2 jadinya nih 2, 2, 4. Nah, ketemu kan tuh. Jadi substitusi 3 ke 4 itu nanti jadinya kayak gini nih. Ya, jadi ini pindah ruas kan supaya jadi 4V2 kuadrat aja. Jadi 2V0 kuadrat min 2V1 kuadrat sama dengan ini. Oke. Ini masih bisa dirapihin sekali lagi ya. Jadi yang V1-nya kumpulin nih, ini pindah ke kanan, V0 pindah ke kanan juga. Kita akan peroleh seperti ini. 3V1 kuadrat min 2V0 V1 cos theta 1 min V0 kuadrat. Dan angka-angkanya kita udah tahu semua. Jadi 3V1 kuadrat, V1-nya belum tahu, dikurang 2V0 V1 cos theta 1. V0 tahu ya, V0 itu si 20, theta 1-nya 60 derajat. Oke, ini nanti jadinya minus 20V1 dikurang 20 kuadrat 400 sama dengan 0. Oke, ini persamaan kuadrat ya. Wah, jadi chaos juga. Dari 3 persamaan diselesaikan, ada trigonometri terus persamaan kuadrat ujung-ujungnya. Oke, ini pakai kalkulator aja atau pakai rumus ABC dan ambil yang positif ya. Nanti akan ada 2 jawaban pokoknya. Kalian bisa cek. Ambil yang positif yaitu nanti nilainya 15,35 meter per second. Kenapa? Karena kita udah ngeklaim bahwa dia akan geraknya ke sana. Satunya ke kanan atas. Kalau negatif nanti kebalikan. Dan nggak relevan. Oke, ini yang pertama. V1. Masih belum beres ya. Kita masih perlu V2. Dan theta 2. V2 dapat dari mana? Dari ini aja. Dari persamaan 3 bisa. Karena V0 kita tahu. V1 udah tahu. V2 bisa dicari kan. Pindah ruas. Oke, jadi dari persamaan 3 kita akan peroleh V2. Dan nilainya bisa dicek segini, 9,07 meter per second. Gitu ya. Terakhir cari theta 2 ya. Theta 2 bebas nih, mau persamaan 1 bisa, atau persamaan 2 juga bisa, karena udah tahu kan V1 dan V2-nya. Jadi nanti akan diperoleh theta 2-nya sekian. 47 derajat, 47,12 derajat. Itu sudut hamburan si benda keduanya. Wow, jadi cukup panjang penjelasan kita. Mulai dari cari persamaan masing-masing dengan cara menerapkan kekalaan momentum di tiap sumbu, lalu energi kinetik diterapkan karena dia elastik, lalu dipikirin caranya supaya eliminasi variabel. Yang paling rese yang ini, yang theta 2, karena sudut ada konsolidasin. Sebagai tips, cara ngakalinnya adalah dengan cara dibikin identitas trigonometri seperti ini ya, cos kuadrat plus sin kuadrat sama dengan 1 supaya hilang. Tapi dengan ini semoga kalian jadi lebih paham alur mengerjakan soal yang seperti ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga ini sangat membantu dalam pemahaman kalian di materi momentum dan tumbukan. Jangan lupa subscribe supaya lebih banyak video seperti ini. Sampai jumpa di topik yang berikutnya. Terima kasih.